Nah, yang menarik Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus juga memberikan penjelasan yang lebih detail tentang keberadaan daripada iblis atau setan itu sendiri. Di dalam perjanjian lama ada 7 kitab yang mengajarkan tentang eksistensi atau keberadaan daripada setan itu sendiri. Mulai dari kitab Kejadian, Satu Tawarik, Ayub, Mazmur, Yesaya, Yehezkiel, dan Zakaria. Ayat-ayat ini banyak mengkonfirmasi tentang eksistensi keberadaan daripada setan atau iblis dan juga sekaligus bagaimana cara kerjanya iblis itu sendiri. Itu banyak diuraikan oleh 7 kitab ini, Bapak Ibu. Di samping juga di dalam kitab-kitab perjanjian baru. Semua penulis ke-7 kitab di atas, Kejadian, Tawarik, Ayub, Mazmur, Yesaya, Yehezkel, Zakaria, sama-sama mereka menjelaskan, menunjukkan realitas, artinya keberadaan daripada bahwa iblis itu sungguh ada dan juga cara kerjanya iblis itu sendiri. Itu dijelaskan oleh para penulis kitab Kejadian, Tawarik, Ayub, Mazmur, Yesaya, termasuk Yehezkiel, Bapak Ibu. Dan Yesus Kristus juga menegaskan hal yang sama tentang cara kerja daripada iblis, termasuk juga keberadaan daripada iblis itu sendiri. Bukan ilusi, bukan, tapi dia punya pribadi. Walaupun wujudnya roh. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu, dalam 25 dari 29 dalam Injil, banyak berbicara tentang setan. Dari 29 Injil, 25 ya ayat menjelaskan tentang keberadaan setan dan juga aktivitas yang dilakukan oleh setan itu sendiri. Dan lebih khusus sebenarnya, Yesus menyinggung lebih detail tentang keberadaan setan dan bahkan juga dia melakukan aktivitasnya waktu Yesus melakukan pelayanannya. Kita ambil contoh di Matius pasal 13 ayat 39. Yesus mengatakan musuh yang menaburkan benih lalang. Benih lalang itu artinya Bapak Ibu, orang yang belum bertobat. Artinya orang-orang di samping kita orang-orang percaya, bersamaan dengan itu juga iblis menguasai orang-orang yang belum percaya, orang yang belum bertobat. Itu dimaksud dengan ilalang. Untuk apa? Mengganggu iman kita, mencobai kita. Itu arti kata ilalang, Bapak Ibu. Jadi di samping kita orang percaya, ada orang-orang yang tidak percaya di sekitar kita juga. Dan posisi mereka itu dominan, mayoritas. Dan mereka tidak sadar, mereka juga seringkali dipakai oleh iblis menjadi ilalang, pengganggu. Ilalang itu kan tanaman pengganggu. Ya, ilalang itu semacam tanaman pengganggu yang dia tumbuh dan berkembang di dekat padi. Nah, karena kebetulan Bapak Ibu, ya kami juga dulu adalah petani kok. Walaupun Bapak saya ASN gitu, tapi tetap jadi kami dilatih menjadi petani. Jadi ilalang itu tumbuhnya di seputar padi memang. Jadi kalau nggak ada padinya, pasti ilalang nggak ada di situ. Tapi kalau ada padinya, potensi ilalang itu ada di situ. Dan ilalang tadi adalah tanaman yang selalu mengganggu pertumbuhan daripada padi itu sendiri. Ini menjelaskan di samping lingkungan kita orang percaya, ada ilalang-ilalang, artinya ada orang-orang belum bertobat, yang mana mereka itu sering dipakai oleh si iblis menjadi perpanjangan iblis, mengganggu kehidupan kita, mengganggu usaha kita, mengganggu bisnis kita, mengganggu gereja kita. Itu ilalang Bapak Ibu. Bahkan juga melempari rumah kita, tempat ibadah kita. Ilalang itu.
Yang mana mereka itu adalah perpanjangan tangan dari simbolis, Bapak Ibu. Mereka itu adalah kaki tangannya iblis sebenarnya. Mungkin kita bertanya dalam hati, tapi Pak Tony, kemarin saya lupa ya di antara Bapak Ibu ada yang kirim video TikTok gitu ya, atau YouTube lah di grup besar kita, seorang oknum polisi yang melarang beberapa teman ibadah. Saya kelihatannya itu di Papua, gitu ya. Nah, kan mungkin muncul pertanyaan kita, tapi kan Pak Tony, masa sih agamanya Kristen, orang Batak pula, gitu ya. Sudah dibaptis, sudah di sini, kan gitu ya. Masa sih mereka bisa jadi ilalang? Iya, ya, walaupun sudah dibaptis di sini, mereka masih berpotensi jadi ilalang. Artinya apa? Mereka masih berpotensi dipakai dan dikuasai dan diperalat oleh simbolis, menghalang-halangi orang beribadah. Hal yang sama dialami oleh teman saya, tetangga saya, Bapak Ibu. Waktu dia memulai merintis gereja, dia cerita ke saya. Itu nih, ya, saya kaget Pak, heran saya Pak. Karena yang paling Sama getol menghalangi saya untuk tidak buka ibadah, untuk tidak boleh di sini bergereja Pak. Dari kita juga, ini orang Kristen Bapak Ibu. Kebetulan beliau ini, ya, dia waktu itu posisinya beliau ini menjadi kapolsek di dekat rumah saya. Orang Kristen Pak Tony, kata teman saya pendeta. Saya bilang, Bapak udah cek, sudah Pak. Orang Kristen. Dia yang bolak-balik mengintimidasi saya. Melarang saya untuk buka gereja tempat ini. Saya bilang nggak aneh Pak. Kalau itu terjadi. Karena kenapa? Karena tidak semua orang Kristen, Protestan atau Katolik, sudah dibaptis di sini. Sudah sungguh-sungguh bertobat terima Yesus. Nggak semua. Maka mereka itu lah yang dimaksud bagian daripada ilalang di dalam Matius pasal 13 ayat 39. Nah, ini supaya kita tahu Bapak Ibu. Jadi bukan hanya menyangkut agama lain, ya, yang bisa dialamatkan seperti ilalang nggak. Dari kelompok kita juga ada, tapi yang belum sungguh-sungguh bertobat terima Yesus. Dalam Lukas pasal 10 ayat 18 Tuhan Yesus menjelaskan lagi lebih jauh. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Artinya apa? Tuhan tahu. Tuhan melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana prosesnya iblis itu dijatuhkan, dihukum. Sehingga mereka tidak lagi berada di langit, di surga. Tapi sudah dijadikan ke bumi. Itu Yesus membuktikan akan hal itu. Artinya apa? Setan itu memang ada. Nah, cuman ya ini mungkin karena kurangnya pemahaman pengetahuan guru-guru kita dulu ya. Karena saya jadi ingat guru-guru sekolah minggu saya termasuk guru agama saya dulu udah SMA Bapak Ibu. Dia nggak percaya bahwa setan itu ada. Dia nggak percaya bahwa iblis itu ada. Dia bilang itu hanya cerita. Dan mungkin pemikiran itu juga masih dimiliki oleh sebagian besar orang Kristen hari-hari ini. Tapi sekaligus Klein mengklarifikasi, memang setan itu ada, iblis itu ada. Maka sampai Yesus katakan, aku melihat mereka jatuh seperti kilat dari langit. Hal yang berikutnya Yesus juga tegaskan dalam Lukas pasal 11 ayat 18. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Artinya Bapak Ibu, Yesus tahu bahwa sesama iblis itu tidak ada yang akur Bapak Ibu. Mereka itu saling berkompetisi, saling menghabisi, saling menyerang.
Itu artinya jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan mereka saling melawan dirinya sendiri. Itu benar. Waktu saya melakukan pelayanan pelepasan, Bapak Ibu itu saya alami kok. Beberapa orang yang saya layani itu ya mereka kerasukan karena mereka dikuasai oleh kuasa kegelapan waktu mereka dari kampung lalu datang kuliah di Bandung, dan waktu mereka di Bandung ada iblis, ada kuasa kegelapan di daerah sekitar Bandung juga tidak setuju dengan keberadaan setan yang ada dalam diri anak-anak itu. Maka anak-anak itu kerasukan Bapak Ibu. Jadi itulah alasannya Bapak Ibu. Kalau orang dikuasai oleh setan, kalau orang masih dipimpin dan dikendalikan oleh setan, sama. Sifat dan perilaku setan tadi yang selalu saling berlawanan dengan antara setan yang satu dengan yang lain, itu juga ada dalam diri manusia. Yang mana hal itu terlihat misalkan waktu seseorang tidak suka dengan orang lain, membenci orang lain. Kan itu bentuk bagian daripada pekerjaan iblis kan sebenarnya. Maka hati-hati juga kita. Kalau kita lihat kalau kita lihat orang lain, usaha orang lain, rumah orang lain lebih diberkati Tuhan, lalu kita tidak suka, lalu kita tidak senang, bahkan mungkin kita lebih bahagia, orang itu lebih melarat hidupnya. Hati-hati. Berarti ini iblis yang sedang masuk dalam pikiran kita. Iblis yang sedang masuk di hati dan bahkan juga bekerja dalam diri kita. Hati-hati loh Bapak Ibu. Perpecahan yang ada dalam gereja itu adalah bentuk konkret. Bagaimana iblis juga merasuki orang-orang yang melayani di gereja. Sehingga mereka diadu domba untuk saling bunuh-membunuh satu dengan yang lain. Perpecahan yang ada dalam rumah tangga sama. Ya, itu adalah bentuk-bentuk pekerjaan daripada iblis itu sendiri yang mengadu domba suami dan istri dan anak. Perpecahan yang ada dalam satu usaha atau satu bisnis, satu perusahaan. Hati-hati. Itu juga bisa menjadi cara kerjanya iblis untuk merusak atau merontokkan atau memecah belah perusahaan itu sendiri. Apakah jalannya ya lewat uang, kekuasaan?